Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Judul yang kita angkat kali ini adalah besertalah dengan orang yang rohaninya telah beserta dengan Allah. Kita semua familiar dengan kalimat Nabi itu. Lengkapnya adalah besertalah dengan Allah. Dan jika kau belum bisa beserta dengan Allah, besertalah dengan orang yang telah beserta dengan Allah, rohaninya yang telah beserta dengan Allah. Itu ada technical yang hanya orang-orang technical yang bisa memahami analisa ilmiahnya. Jadi itu ibaratnya teknik sambung menyambung yang menyambungkan sesuatu dari jarak yang jauh lewat frekuensi yang terdekat di dekatmu. Kalau kita nyalakan kipas angin, butuh kita di sini saat ini, kita nggak perlu cari sumbernya listrik, betul nggak? Yang misalnya jaraknya 50 kilo dari jarakmu. Kenapa? Butuhmu untuk kipas angin di sini saat sekarang. Kalau kau ke sana menghampiri dengan cara fisikamu, dengan cara manualmu, jarak 50 kilo bisa jadi sekitar 45 menit ya, betul ya? Waktunya sudah bergeser dan tempatnya telah berubah. Itu enggak live, itu enggak langsung, itu enggak on the spot. Nah, kau di mana sekarang posisimu? Di dunia, ya. Dengan segala keterbatasanmu di dunia. Tapi tujuannya kan mencolokkan agar listriknya, gelombangnya Allah itu mengalir nyambung dalam dirimu. Sehingga kau bisa aplikasikan ke kipas angin, ke kulkas. Itu kias. Aplikasikan ke sholatmu, zakatmu, ibadahmu. Ada gelombang Tuhan, ada listriknya. Jangan sampai kau nyalakan kipas angin, kau colokan, ternyata nggak ada listriknya. Atau nggak pernah kau colokan, juga nggak pernah ada listriknya. Jadi itulah teknik sambung menyambung, getar menggetar, yang itu terjadi lewat gelombang dan frekuensi. Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, semua hubungan jarak antara fisika dengan fisika yang jaraknya tidak terjangkau oleh kemampuan manual fisika, maka harus memakai teknik metafisika. Saya bertelepon sama si A, jarak 3 kilo mesti pakai teknologi, betul ya? Teknologi namanya thoriqah, bahasa Arabnya. Memanfaatkan gelombang yang itu di dunia telekomunikasi disebut dengan sinyal, iya gak? Nah, jika ada sinyal di sini dan sinyal di sana, support dengan sistemnya, mulai baterainya support. Kemudian nomor alamat yang kita tuju, handphonenya itu kita tahu. Kita tinggal hubungi lewat alamat ordinat orang itu. Kemudian apa yang kita konteks di sini adalah kontak yang di sana, ya. Kita kontak ordinat orang sana lewat HP-mu ini, lewat teknologi. Kemudian tersalur lewat gelombang. Apa itu? Sinyal. Maka jarak 3 kilo, begitu diangkat sama dia. Halo, assalamualaikum. Dijawab dia. Waalaikumsalam. Jarak 3 kilo live, langsung
on the spotmu ya. Betul ya? Lah jalan 30 kilo sama enggak? Sama. 300 kilo? Sama. 3000 kilo? Sama. Live on the spot. Ya. Karena apa? Hubungan jarak yang tidak terjangkau oleh kemampuan manual manusia, jika memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan gelombang, maka hubungannya akan terhubung langsung. Walaupun terpisah jarak ratusan dan ribuan kilo. Betul apa enggak? Demikian juga dengan Tuhan. Walaupun jarakmu tak teringkatnya berlapis-lapis alam dimensi. Yang kata Nabi ada 7 lapis langit. Tapi kalau kau ketemu dengan teknologi, kau ketemu dengan gelombang, maka hubunganmu dengan Allah adalah langsung. Nah, silakan buka, apa betul ada kalimat Nabi demikian? Bersertalah dengan Allah. Jika belum bisa beserta dengan Allah, besertalah dengan orang yang telah beserta dengan Allah, rohaninya. Nah, jika ada apapun itu yang membawa gelombang terdekat denganmu, maka untuk tersalur kepada yang di ujung, tinggal kau colok saja dengan gelombang yang terdekat denganmu. Yang ada gelombangnya itu, betul nggak? Nah, jadi prinsipnya hubungan memakai teknologi dan gelombang itu ada teknikal ya, kita urai teknikal ya. Ada uplink, ada downlink, dan juga ada buffer pihak ketiga ya. Jadi sebetulnya hubungan antara A dan si B, nah lihat ya, coba Bang Bimo lihat ya. Itu enggak dari A ke sini langsung, tidak. Ini kita, ini siapa si Fulan atau apa. Sebetulnya teleponmu itu enggak bertelepon kepada dia langsung, tidak. Tapi ini mantul, ada buffer pihak ketiga. Ini uplink, ada downlink. Nah itu. Makanya ada satelit, ya enggak? Ada pemancar, ada receiver, ada tower dan sistemnya segala sesuatu itu. Itulah yang nggak terbaca orang. Ada rangkaian penyambung antara A dan si B melewati rangkaian sistem penyambung, relay, receiver dan sebagainya, sehingga hubungan dengan dia langsung dipancarkan lewat gelombang dan ditangkap juga lewat gelombang. Nah, awalnya suara kita fisika, halo, terdengar nggak dengan kedengaran kita? Itu fisika. Terdengar nggak sampai sini? Fisika lagi. Jaraknya metafisika. Nah, suara tadi loh tersalur melewati gelombang. Kemudian tertranslate di sini menjadi suara kembali. Itu komunikasi ya, suara. Demikian juga televisi. Televisi pun demikian. Materi yang terlihat berupa gambar, berupa suara, itu tertransfer lewat gelombang metafisika dan ditangkap menjadi fisika kembali. Betul nggak? Maka kau bisa nangkep siarannya MU di televisimu. Nah, disiarkan langsung di Inggris, tapi bisa kau lihat misalkan di Antv-mu jam 10 malam. Betul apa enggak? Betul. Itu nama siaran langsung apa tunda? Langsung. Nah, jadi sambung menyambung itulah teknikal ya. Nah, tapi apa? Berupa apa? Berupa gelombang. Tidak lagi berupa fisik. Tidak lagi berupa jangkauan panca indera. Sudah enggak mungkin. Berarti ini memanfaatkan teknologi atau aplikasi metafisika. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Ini fisika, betul nggak? Jasmani fisika. Nah, Tuhan di alam yang maha metafisika. Maka menuju Tuhan harus memakai teknologi metafisika, betul nggak? Atau teknologi di atas jangkauan fisikamu. Dalam hal ini metafisika ultra, bukan yang infra. Infra itu yang ngepet, yang minta karomah, kesaktian,
pengasian, kemudian penglaris, kemudian macam-macam itu. Yang diajarkan banyak orang itu. Banyak kiai, ulama, ustadz, dukun, paranormal. Itu ngajarkan ilmu-ilmu gitu. Betul nggak? Banyak nggak? Banyak. Yang supaya kaya, supaya daganganmu lancar, supaya kamu ada pagar, ada kodam, ada macam-macam itu. Itu namanya metafisika infra. Metafisika yang turun gelombang, memanfaatkan gelombang di bawah gelombang sadar manusia. Memakai bantuan alam bawah sadar. Makanya nanti matimu nanti bergabung menjadi genderuwo, menjadi siluman, menjadi binatang, ya. Karena kau nggak bisa naik kelas. Makanya kalau ngepet ada yang jadi babi, betul nggak? Ada yang jadi siluman kera, ular, macam-macam itu binatang-binatang itu, betul nggak? Nah, sudah ada tahu gitu kok, kamu teruskan. Karena apa? Mau instan, mau enak-enak instan di dunia ya. Nah, banyak seperti itu. Jadi ya, saya kritik ya. Jika ada orang yang mengajarkan ilmu yang dikontrol oleh akalnya, berarti ilmu itu ada di bawah akal sadarmu. Kau amalkan ini 1000 kali, kau akan mendapatkan rezeki dari bla 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 bla. Itu pasti di bawah sadar ya. Kenapa? Dikontrol oleh otak akal. Banyak nggak ulama kiai ustadz yang demikian? Banyak. Kau mau buka toko supaya laris, kau minta syarat, dikasihlah raja, dikasihlah amalan. Oleh siapa? Kiai, ustadz, ulama. Banyak nggak gitu? Banyak. Nah, gendruwo nggak itu? Gendruwo. Kamu mau ada hajatan, kemudian mintalah syarat kepada kiai, ulama, ustadz. Dikasih nggak sama dia? Dikasih, dikontrol oleh akal, disetir oleh akal, diharap oleh akal. Gendruwo gak itu? Gendruwo. Ilmu ini, katanya ijazahnya dari ini, khodamnya ini, dan sebagainya ini. Dikontrol oleh akal, diharap oleh akal. Maka ilmu di bawah akal. Gendruwo gak itu? Gendruwo. Hampir semuanya ilmu yang mengatasnamakan ilmunya ulama, kiai, ustadz, dukun ataupun paranormal sami mawon. Coba ambilkan belangkon saya. Nah, cuman kalau ulama bedanya apa? Mereknya pakai simbol putih. Ya Kak? Kalau dukun pakai hitam-hitam gitu tok. Padahal sami mawon gak itu? Sami mawon. Karena apa? Memanfaatkan gelombang di bawah sadarmu. Makanya dikontrol oleh alam sadarmu. Kalau teknik naik gelombang, akalmu yang lenyap. Kau gak tahu apa-apa. Gak perlu keramat, gak perlu sakti, gak perlu sukses, gak perlu kaya, gak perlu apa-apa, gak perlu. Kau larut akan adaptasi dengan Tuhanmu. Meskipun kau dilihat orang sakti, kau gak terasa sakti. Gak ngerti sakti, gak ngerti. Kau nggak ngerti sukses, nggak ngerti kaya, nggak ngerti. Gak melekat di dalam hatimu. Tapi kalau yang tadi, tahu kau. Bahkan amalkan ini ya sambil ngerapal. Kaf, ha, ya, ain, sot, ha, mim. Itu jelas gendruwo. Betul nggak? Amalkan ini sambil lihat matahari, sambil tepuk-tepuk gini. Nanti akan begini. Gendruwo nggak itu? Gendruwo. Jadi amalan apapun yang dikontrol oleh akal sadarmu berarti pasti alam bawah sadar yang diundang. Nah, demikian juga kemarin ada sempat tren ya, law of attraction. Jelas-jelas itu apa? Law. Teknologi yang memakai gelombang alam bawah sadar. Gendruwo gak itu? Gendruwo. Tapi diilmiahkan. Seolah-olah ini bukan dari gelombang bawah sadar. Padahal itu alam bawah sadar. Tapi diilmiahkan sedemikian rupa sehingga menarik orang. Akhirnya berbondong-bondong orang belajar. Betul gak? Goblok gak itu? Goblok. Kalau di Mr. TM, harapanmu buang dahulu ya. Pengetahuanmu buang. Gurumu pun harus kau buang loh. Guru yang lama maksudnya ya. Dogma-dogmamu buang gak itu? Buang. Ilmu-ilmumu? Buang. Semuanya buang. Di sini gak laku.
Di sini belajar adaptasi mengenal Tuhan. Ilahi anta maksudi waridhoka manlubi. Hanya mencari Allah dan ridhonya. Ridho itu kita no pusing. Enggak pusing-pusing amat ya. Apapun yang dari Tuhan itu yang kita syukuri. Baik disyukuri enggak? Jelek disyukuri enggak? Sehat disyukuri enggak? Sakit disyukuri enggak? Semuanya sami mawon. Kalau dari Tuhan itu yang terbaik. Itu saja. Sakit yang dari Tuhan. Oh itu alhamdulillah. Neraka yang dari Tuhan. Alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Ya. Bahkan semua yang masuk surga pasti lewat neraka. Nah kita sudah melewati neraka. Ya alhamdulillah dong. Betul ya? Itu kata Nabi. Dunia adalah surga bagi orang kafir. Kalau dibalik kafir jadi beriman. Dunia adalah neraka bagi orang beriman. Tapi juga dunia adalah penjara bagi orang beriman. Berarti selama kau di dunia, orang beriman itu merasakan penjara di nerakanya itu. Nah kalau sudah lewat penjaranya, lewat nerakanya ketemu surga. Walaupun kita nggak berhitung ya surga neraka, tapi itu sistemik. Nggak usah dibahas. Kau membahas dengan diskusi pun kau tetap nggak ngerti surga neraka itu apa ya. Kau mana tahu goblok nggak ngerti ya. Nah, jadi kira surga neraka itu tempat kayak tempat surga itu ndoli gitu loh. Kalau orang Surabaya itu surga itu ndoli. Nanti di situ ada cewek-cewek itu cantik-cantik itu. Nah, kayak gitu. Pikiranmu wedoan nih. Gitu? Kemudian minumannya mabuk-mabukan, tapi nggak sama dengan khamr dunia. Kan ndoli. Tapi ndoli sudah dibubarkan sama Bu Risma. Ya, kapok ya. Nah, jadi demikian ya. Saya sampai lupa itu tadi judulnya apa? Jadi gelombang itulah yang kau cari sebetulnya. Jadi gelombang itu menghampiri semua makhluk, semua alam, semua dimensi. Bukan Tuhannya. Kalau Tuhannya berhampiran denganmu sudah habis kau. Gelombangnya. Yang gelombang itu berlapis-lapis. Nurun ala nur. Gelombang nur Allah bisa kejangkau enggak? Oh enggak bisa. Yang bisa berhampiran denganmu awal-awal adalah gelombang nur Muhammad. Bukan nur Allah. Kalau nur Allah ya sudah meledak kau. Ya. Jadi nur Muhammad. Kemudian nur malaikat Jibril. Baru nur Allah. Di atasnya nur Allah siapa? Allah sendiri. Nah gitu. Jadi saya tanya. Jika siaran radio Prambors FM di Jakarta misalkan ya. Di frekuensi modulation 100,2. Saya tanya. Jika mau ditangkap di sini. Mesti pakai frekuensinya sama enggak? Gelombangnya sama enggak? Nah. Kalau belum terjangkau. Kan kemampuan frekuensi modulation kan pendek. Mesti pakai penguat, betul apa enggak? Jika manusia mau menangkap gelombang Tuhan, mesti pakai penguat, alat bantu, yaitu nur. Rohanimu belum bisa menangkap gelombang Tuhan. Mesti lewat alat bantu. Nur kitab dan nur iman. Nah itu. Barulah kemudian kau dikenalkan. Bahwa Tuhan ada di frekuensi ini. Tuhan ada di gelombang ini. Nah, frekuensi adalah dia maha rohani, maka kau harus memakai frekuensi rohani juga, jangan jasmani. Nggak akan ketemu. Salah kafling, salah tempat. Demikian juga gelombangnya. Gelombang Tuhan ada di balik gelombang gurumu. Paham? Maka kau tinggal colokkan kepada gurumu. Yaitu dengan rabitoh. Dan menyambungkan frekuensi dan gelombang lewat frekuensi dan gelombang gurumu. Gurumu wujudnya manusia. Tapi gurumu yang hakiki adalah bukan manusia. Karena menempati manusia maka wujudnya serupa dengan wujud manusianya. Yang nur itu bukan manusia. Dia tidak pernah mati. Tapi pembawanya adalah manusia. Rasulullah itu bukan manusia. Tapi Nabi Muhammad manusia. Wujudnya Rasulullah Muhammad sama dengan Nabi Muhammad.
Tapi yang mati adalah Nabi Muhammadnya. Rasulullah Muhammad tidak pernah mati. Itulah gurunya Mr. T.M. di akhir zaman ini. Makanya Mr. T.M. bisa menerangkan ilmiah. Nah, siapa yang membawa nur Rasulullah, nur mursyid, yaitu 3 gelombang tadi, yaitu gelombang nur Allah, nur malaikat Jibril, dan nur Muhammad. Itulah yang ujungnya adalah sumbernya nur, yaitu Allah sendiri. Maka jika kau hubungi Allah lewat gelombangnya, nyambung gak sama sumbernya? Nyambung. Jika ada kabel jaraknya 1000 kilo, tapi terhubung dengan sumbernya listrik, kau sentuh ya, misalkan ya, sumbernya listrik itu ada di Amerika sono, Arizona ya, misalkan. Ya, tersambung listrik nyampe sini. Kemudian kau colokkan, kau pegang kabel yang terkelupas, nyetrum gak itu? Nyetrum. Loh. Kenapa? Lewat gelombang, maka hubungannya langsung. Paham ya? Nah, jadi demikian. Padahal yang kau pegang ini listrik yang di Arizona apa yang di Indonesia? Di Indonesia. Nah, jika ketemu dengan saluran gelombangnya Tuhan, maka kau tinggal colok, tinggal sambungkan, betul apa enggak? Maka lampumu nyala, kipas anginmu nyala, kulkasmu nyala, karena ada listrik yang terhubung, terkonek. Demikian juga dengan Tuhan, ya. Jika untuk Tuhanmu misalkan ya, Tuhanmu ada di Arizona dan sang penyalurnya ada di sini misalkan, pembawa wasilah dan rangkaian wasilahnya misalkan ya, maka kau tinggal colokan dengan yang terdekat di dekatmu, betul nggak? Jika betul-betul ada gelombangnya Tuhan, nyambung nggak dengan Tuhan? Nyambung. Nah, sumbernya gelombang itu siapa? Allah sendiri, betul ya? Nah, yang menghampiri manusia adalah gelombangnya, tapi gelombang ada membawa. Nah, maka ketika kita ketemu gelombang itu, maka hubunganmu langsung in contact dengan Allah Subhanahu wa taala, betul enggak? Jika misalkan ya, pembangkit listrik ada di Jatiluhur, anggaplah sumbernya listrik ya. Nah, tersalurlah kabel ke sini. Dipegang, nyetrum enggak? Ada hubungan enggak dengan di Jatiluhur? Ada. Kalau enggak ada hubungan, enggak ada stromnya, betul enggak? Jika kau kontak Allah lewat gurumu, lewat rukun syarat dan tekniknya, terkontak dengan Tuhan? Langsung? Itulah cara tarikatullah dengan memanfaatkan gelombang. Ada nggak perintahnya? Wabtaghu ilahil wasilah. Carilah wasilah, channel, frekuensi dan gelombang, agar kau bisa terhubung dengan Tuhanmu. Orang ibadah nggak pakai thariqah, sesat gak itu? Pasti sesat apa insya Allah? Pasti sesat. Nah, teknologi yang memanfaatkan gelombang. Kenapa? Hubunganmu bukan lagi dengan cara fisika. Karena Tuhanmu maha metafisika, betul nggak? Kalau kau berkomunikasi sama si A jarak 3 kilo, nggak perlu pakai teknik yang metafisika, betul nggak? Cukup dengan cara fisika. Hai, apa kabar? Baik. Dari mana? Salam-salaman. Nah. Tapi kalau udah jarak 3 kilo, bisa kau teriaki? Enggak bisa, apalagi 30 kilo, 300 kilo, 3000 kilo, enggak? Harus memakai teknologi metafisika. Atau thariqah memakai alam metafisika, betul ya? Yang memanfaatkan gelombang, barulah kau akan nyambung dengan ujungnya gelombang itu, betul? Tepuk tangan buat kampus Salim Arifat yang mengurai ini secara eksak, ilmiah, teknikal, dan tidak bisa dibantah orang. Jadi apapun ibadahmu, sholatmu, zakatmu, puasamu, atau apa, syahadatmu, jika tidak memakai thariqah, jika tidak memakai gelombang wasilah, tidak akan nyambung akan Tuhan atau sia-sia. Sholatmu gak nyambung, dapat apa? Neraka well. Puasamu gak nyambung, dapat apa? Lapar dan haus. Membaca Quranmu dapat apa? Jahanam. Emploan kono. Ya? Sudah diingatkan oleh Mr. TM,
Jadi nanti kalau kamu nanti masuk neraka karena apa? Kamu nggak mau ikut metodologi yang disampaikan Mr. TM. Jangan salahkan saya. Nanti kalau ditanya malaikat, apakah kau dulunya di dunia nggak pernah ada menyampaikan ini? Sudah ada Pak. Itu Mr. TM. Lah, sudah dikasih tahu Mr. TM kok kamu nggak masuk. Betul ya? Itu salah siapa? Ya salahmu sendiri. Itulah dakwah kami. Menyampaikan ke semua orang. Masalah orang mau dan tidak. Oh, terserah kamu, betul gak? Karena resiko ditanggung penumpang, betul ya? Silakan. Menolak bebas ya? Gak masuk tarekat ini boleh gak? Boleh. Memusuhi boleh gak? Boleh. Nah, masuk tarekat juga boleh ya. Itu pilihan Anda. Yang penting kami sampaikan. Jadi kau sendiri yang akan bertanggung jawab akan Tuhanmu. Entah kau dikeplain dasmu, dikeperui, ya silakan. Jadi Tuhan maha pasti dan Tuhan maha menepati janjinya dan Tuhan punya sistem yang pasti. Oke. Jadi untuk mencari Tuhan, menuju Tuhan, carilah dulu gelombangnya, betul ya? Mencari gelombangnya gampang, yaitu carilah orang yang membawa gelombangnya, betul? Nah, mencari siapa ke orang itu gampang. Carilah orang yang bisa menerangkan orang itu secara ilmiah. Siapa itu? Mr. TM, gampang kan? Ya, karena kamu bodoh-bodoh aja, nggak mau mengakui, menolak, ngeyel, bawel, betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan guys. Oh.